saudara kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan menyembah Tuhan. Upahku hormat akan Engkau Tuhan. Yesus. Kau begitu indah bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan.
Kita akan pujikan dengan segala. Karena kami dengan sepenuh hati Bapak Ibu, kita undang Roh Kudus hadir tempat ini. Amin. Kita ingin merasakan kasih Tuhan. Karena ajaib, begitu ajaib Tuhan nyatakan keajaibannya. Hanya mata kita untuk memuji, memuliakan, untuk tertuju pada Tuhan. Mulut kita hanya untuk memuji Tuhan. Kita akan persembahkan hidup kita. Katakan kita tidak ingin main-main sama Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Hanya Yesus, hanya Allah saja yang begitu dahsyat di dunia ini. Oh Yesus. Ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, mengucap syukur untuk kasih setia, kebaikan, kemurahan yang Tuhan limpahkan atas kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dan melayakkan kami untuk kami masuk ke hadirat-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pelawatan dan penyertaan-Mu. Kami sedang hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus, pimpin sertai sepanjang ibadah kami. Berkati setiap hamba yang melayani dan kami semua yang hadir di ruangan ini, bahkan sertai lindungi mereka yang masih dalam perjalanan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu dan anugerah-Mu. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi,
yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ada saudara-saudara bagi nama Tuhan? Kurang keras ya. Ada saudara-saudara bagi nama Tuhan? Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tak ada tandingannya. Yesus Tuhan itu. Siapa
Kita akan menutup mata kita akan bersyukur bagi Tuhan. Engkau begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur padamu saat pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan, sangat baik bagi kami. Kasih-Mu tak tertandingi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu begitu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Tak lepas-lepasnya Tuhan kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Setiap beban hidup kami, setiap permasalahan kami, setiap segala yang Engkau berikan kepada kami, kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tak menggandeng kami ya Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap merangkul kami ya Tuhan dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Engkau sungguh indah Tuhan. Engkau sungguh indah bagi kami Tuhan. Engkau sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Oh Yesus Tuhan. Setiap pikiran kami beda dengan pikiran Engkau Tuhan. Kami tidak ingin menjauh dari Engkau Tuhan. Oh Yesus. Kemanakah aku dapat pergi?
Siap pengorbananmu Bapa. Dalam-dalam Tuhan untuk dimengerti Bapa. Apa yang kau pikirkan bagi kami ya Tuhan, terlalu indah, terlalu indah Tuhan. Kami tidak bisa membalas kesetiaan
Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang binasa, orang-orang yang harusnya sudah mati. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, Engkau membuat kami hidup kembali. Engkau membuat kami berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada satu alasan untuk kami percaya kepada Engkau. Tidak ada satu alasan untuk kami berserah hanya kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau Tuhan penolong kami, Engkau Tuhan jawaban hidup kami, Engkau Tuhan penebus kami, dan Engkau Tuhan sumber mujizat kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami semua. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan firman. Dan kami percaya firman ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami semua. Roh Kudus, Engkau adalah guru besar kami. Ajar kami mengerti, memahami, dan melakukan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Lemes saudara. Mungkin masih pagi kira-kira gitu ya. Atau mungkin ada belum sarapan ya. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Senang berada di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Misael, pengurus yang ada di tempat ini, juga jemaat yang ada di tempat ini, yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk boleh melayani pada hari ini. Ya, ini yang kedua. Luar biasa saudara dikasih Tuhan. Ayo kita baca bersama Alkitab kita bagi yang membawa Alkitab. Yang tidak membawa Alkitab, saudara bisa membuka Alkitab. Ya. Yang nggak bawa Alkitab dan Alkitab, di depan ada multimedia. Saudara bisa dibantu di situ. Di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33, perikopnya di situ adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan demikian firman Tuhan, dikatakan, sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air," kata Tuhan Yesus. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara suka judul pada khotbah, bila satu judul bagaimana cara menikmati dan menerima mujizat itu. Saya mau katakan pagi hari ini bahwa setiap orang yang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupannya sudah diubahkan. Amin. Hidupnya diubahkan. Dia hidup di dalam yang namanya area mujizat. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita berubah. Bukan lagi hamba tetapi anak. Anak tinggal di dalam satu kerajaan. Kerajaan itu adalah berbicara tentang area mujizat. Amin. Katakan kanan kirimu, kita hidup di area mujizat. Kalau kita hidup di dalam area mujizat, sebenarnya mujizat itu tidak perlu dicari. Amin. Tapi banyak sekali orang Kristen yang masih berkata, "Aku mau cari mujizat." Sebenarnya waktu engkau terima Yesus, Yesus itu adalah mujizat yang terbesar. Tidak perlu dicari.
bagaimana menggapai, bagaimana saudara menikmatinya. Tetapi persoalannya adalah kita tidak tahu cara menggapainya, kita tidak tahu untuk menikmatinya. Dari cerita yang barusan kita baca dan dengar, dari sekian banyak murid Tuhan Yesus, mereka ada dalam satu kapal yang sama, dalam satu perahu yang sama. Mereka pergi bersama-sama di tempat tujuan yang sama. Tetapi pada waktu mereka di tengah perjalanan mengalami badai, Alkitab mengatakan hanya satu orang saja yang mengalami mujizat. Siapa? Petrus. Kenapa yang lain tidak mengalami mujizat? Kenapa hanya Petrus saja yang mengalami mujizat? Mungkin sama dengan hari-hari kita. Saudara di gereja yang sama, tinggal di tempat yang sama, mendengarkan firman yang sama, memuji pujian yang sama, tetapi hanya 1-2 orang saja yang alami mujizat. Sehingga saudara berkata, mana Yesus? Aku kok tidak mengalami mujizat. Sehingga saudara seringkali melihat kesaksian-kesaksian muncul di depan. Oh, orang mendapatkan mujizat, saudara cuma menjadi penonton. Wah, hebat ya, luar biasa ya. Kenapa? Karena saudara tidak tahu cara menikmati mujizat. Ada satu cerita, satu kerajaan. Raja ini sangat bijaksana. Kemudian raja ini setiap kali mendapatkan laporan dari pegawainya. Dan pegawai itu berkata, Tuanku Raja harus bersyukur bahwa kerajaan ini begitu aman, tenang, semua masyarakat damai sejahtera, makmur kehidupannya secara ekonomi dan semuanya. Maka raja ini sangat senang hatinya. Tetapi satu kali raja ini mulai berpikir, apakah benar laporan ini, saudara? Diam-diam pada malam hari, maka raja menanggalkan pakaian kerajaannya. Dia menggunakan pakaian yang compang-camping. Kemudian dia keluar tanpa diketahui oleh siapapun juga. Dia berjalan keluar dari kerajaan, menyusuri lorong-lorong. Alangkah terkejutnya, saudara. Di lorong-lorong itu ternyata banyak gembel, banyak pemulung, banyak orang yang terlantar. Kehidupannya sangat tragis sekali. Hidup di sampah-sampah, compang-camping, baunya tidak enak, saudara. Kemudian raja ini mendekati satu anak muda, dan anak muda ini digoyang-goyang. Hei anak muda, ayo bangun, ikut aku, hidupmu aku ubahkan. Anak muda nggak bangun, saudara. Digoyang lagi nggak bangun, digoyang lagi nggak bangun. Mungkin bahasa Inggrisnya, mungkin anak muda ini gengsingan kira-kira. Akhirnya melek, melek, saudara. Kemudian anak muda bertanya, siapa kamu mau mengubah hidupku? Kamu sendiri orang yang compang-camping, kamu sendiri gak karuan hidupmu, pakaianmu kotor, sama seperti aku. Bagaimana engkau bisa mengubah aku? Sudahlah, percaya, sudah ayo. Maka dengan sangat terpaksa, anak muda ini bangun dan dipegang tangannya sama raja ini, kemudian diajak jalan. Semakin lama, semakin mendekatlah satu kerajaan. Anak muda ini mulai bertanya-tanya, loh, kok arahnya ke kerajaan? Menjadi takut, saudara. Sampai nanti gerbang kerajaan dibuka, tambah takut anak ini. Dia mulai berpikir, salahku apa? Aku mau dihukum apa? Sampai di dalam kerajaan, anak ini mulai meronta, dan raja ini mulai menggunakan pakaian kebesarannya. Tambah takut, saudara. Raja ini menyuruh pegawai-pegawainya, layani anak ini, bersihkan semuanya, berikan pakaian yang baik. Semuanya dicukupi. Di dalam satu ruangan, semuanya tersedia, saudara. Makanan enak-enak, ada ayam, bebek, kira-kira gitu, seafood, ya. Ada piring, sendok, lengkap semuanya. Anak muda ini disuruh makan, ditinggal anak muda. 1 jam kemudian, raja ini masuk ke ruangan ini. Alangkah terkejutnya melihat anak muda ini, raja ini. Anak ini, saudara, makan makanan ini tidak duduk di meja, di kursi, saudara. Dia langsung depis mojok, saudara. Gak pakai sendok, gak pakai garpu, alias tangan kosong, ceker embes. Raja ini bertanya, kenapa kamu duduk di situ? Ini ada kursi, ada garpu, ada sendok, dari semuanya enak. Kamu bisa nikmati semuanya. Anak muda berkata begini,
Iya Tuhanku Raja, saya enak begini ngelempong kira-kira gitu ya, dengan tanpa sendok dan garpu. Ini sudah menjadi kebiasaanku. Aku gak bisa cara makan yang diatur seperti itu. Aku lebih nyaman seperti ini. Dengar baik saudara, dia tidak bisa menikmati apa yang disediakan kerajaan. Dia tidak bisa mengikuti aturan-aturan kerajaan. Bukankah anak muda ini seperti kita? Seringkali kita ini sudah dimerdekakan, sudah dimenangkan, sudah diangkat masuk di dalam satu kerajaan, di dalam satu area, tetapi kita tidak bisa menikmati karena masih menggunakan cara-cara lama. Manusia lamanya masih ada. Dari kisah yang barusan kita baca dan dengar, dari sekian banyak murid, hanya satu pribadi, seorang Petrus yang menikmati mujizat. Mari kita kupas satu persatu, saudara. Mulai ayat yang ke-22. Sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Perhatikan, Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perhatikan, ada murid, ada orang banyak. Pertanyaan pagi hari ini, saudara tergolong murid atau orang banyak? Kalau murid, Tuhan memerintahkan. Berarti Tuhan memberi visi kepada murid. Murid adalah orang yang mau diajar, dididik, dan orang yang sudah dewasa rohani. Orang yang sudah siap dikirim, diutus untuk menjalankan amanat aku. Perintah daripada Tuhan diperintahkan untuk pergi naik ke perahu, mendahului. Kemana? Di sini tidak dijelaskan, tetapi di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 dijelaskan, pergilah ke Betsaida. Betsaida itu adalah satu daerah kota yang tidak bertobat. Jadi diutuslah murid-murid ini ke sana, saudara. Ya. Nah, sedangkan sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi orang banyak ini berbicara orang yang hanya tahu Yesus, orang yang hanya mau berkatnya Yesus. Dia mencari Yesus bukan karena untuk memuliakan Tuhan, tapi dia hanya mau minta berkatnya saja, mau mencari pertolongannya saja. Berapa banyak orang Kristen model begini? Mengaku Kristen, oke, aku mau ikut Yesus, tetapi dia tidak mau terima pribadinya, hanya mau berkatnya saja. Begitu diberkati, begitu ditolong Tuhan, pergumulannya selesai, dia berkata, goodbye Tuhan, sampai ketemu di masalah yang akan datang. Kira-kira begitu. Berapa banyak orang seperti ini, saudara? Ada seorang ibu-ibu rajin sekali beribadah, gereja belum buka, dia sudah datang, rajin. Gembala yang melihat, oh ibu ini begitu rajin. Ya, minggu pertama, 1 bulan, 2 bulan, terus begitu. Kemudian gembalanya mulai penasaran. Ditanyalah ibu ini, ibu kenapa kamu begitu rajin? Oh iya Pak Pendeta, saya berdoa supaya anak saya diberkati Tuhan, saya juga diberkati Tuhan, anak saya supaya naik jabatan. Saudara, oh iya sudah, pendetanya berdoa, saudara. Berdoa supaya diberkati Tuhan, anaknya dipulihkan, mendapat jabatan yang baik, ya, naik pangkat dan seterusnya. 1 bulan, 2 bulan masih rajin, 3 bulan, 4 bulan nggak muncul, saudara. Ibunya nggak muncul. Minggu depan nggak muncul lagi. Minggu depan nggak muncul lagi. Gembalanya mulai penasaran, kemana ibu ini? Sakitkah? Kira-kira gitu. Maka setelah ibadah, gembalanya ini berinisiatif mendatangi ibu ini. Begitu mendatangi ibu ini, dari jauh ibu ini sudah melihat, wah, Pak Gembala luar biasa, dengan sorak-sorai, saudara. Wah, disambut. Gembalanya mulai tanya, bagaimana ibu kok muncul lagi? Apakah ibu sakit? Oh tidak, puji Tuhan saya sehat semua. Semenjak Bapak berdoa, wah saya diberkati Tuhan luar biasa. Anak saya dipromosikan naik pangkat, sekarang luar biasa dapat berkat banyak. Kemarin baru beli mobil baru. Itulah sebabnya saya nggak datang ke gereja. Mumpung ada mobil baru, hari Minggu kan libur semua.
meleleh Bang Pendeta. Banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Ini tergolong orang banyak. Halo, di sini siapa yang orang banyak? Angkat tangan. Oleh kanan kiri. Lihat model seperti itu, model orang banyak enggak? Sepakat kita murid Kristus, amin. Murid harus berani diajar, murid harus mau belajar, murid harus sudah dewasa, dan murid harus siap diputus, amin. Sepakat ya, hari ini kita semua murid Kristus. Ngomong kanan kiri, kita semua murid Kristus. Lanjut di ayat berikutnya, dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas perahu untuk apa? Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perhatikan, Tuhan Yesus berdoa seorang diri. Tuhan Yesus suka berdoa. Tuhan Yesus suka intimasi dengan Bapa di surga. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Suka berdoa. Kalau guru kita suka berdoa, bagaimana dengan kita? Halo, apakah muridnya suka berdoa? Siapa di sini tadi murid angkat tangan? Loh, gak ada. Tadi sepakat kita adalah seorang murid, amin. Kalau murid pasti punya guru. Guru kita siapa? Yesus Kristus. Yesus suka berdoa. Artinya murid pun juga suka berdoa. Satu hari 1 jam, angkat tangan. Ada yang berdoa 1 hari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4, 5. Luar biasa Pak Mesya di sini. Coba aja rata-rata ambil 1 hari di atasnya 5 jam. Mungkinnya sampai 5 jam nggak ada yang angkat tangan. Saudara, Yesus guru kita suka berdoa. Bagaimana saudara murid-muridnya tidak berdoa? Berarti kita bukan murid Yesus. Mulai hari ini COVID mengambil jam doa. Waktu saudara berdoa, ada kuasa yang turun. Amin. Waktu saudara berdoa, ada pertolongan Tuhan. Waktu saudara berdoa, saya percaya mujizat terjadi. Jadi Yesus suka berdoa, saudara. Ingat, saudara murid Yesus. Kalau Yesus saja suka berdoa, kita murid-muridnya nggak suka berdoa. Waduh, cilaka saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga berapa? 1 jam saja. Diminta cuma 1 jam 1 hari. Saudara buka medsos berapa jam 1 hari? Halo? Saudara nonton TV 1 hari berapa jam? Enggak punya TV, saudara. Bayangin, Tuhan cuma minta 1 jam saja. Masa saudara nggak bisa? Sungguh terlalu. Saya minta solusi, Pak. Iya. Bagaimana kalau saya bangun tidur mau berdoa, tahu-tahu saya ingin ke belakang. Ya, intinya berdoa dulu. Oke, lanjut. Ayat 24 dikatakan demikian. Saudara kasih Tuhan. Dari ayat 24 inilah mulai badai itu datang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Karena apa? Angin sakal. Ternyata menjadi murid Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, jalannya nggak mulus. Ternyata ikut Yesus, ternyata di hadapan kita ada badai. Ada gelombang. Ombak yang besar. Kemarin saya di sana, sore-sore. Saya lihat tadi kan tenang ya, danau itu. Kemudian begitu kapal bootnya itu lewat dengan kencang, wes, gelombangnya begitu besar. Itu masih kapal, tetapi ini dikatakan karena angin sakal, begitu terjadi gelombang yang begitu luar biasa. Jadi dalam kehidupan kekristenan kita di dalam mengikut Yesus sebagai murid Yesus, hidup kita tidak mulus. Jangan saudara berharap aku ikut Yesus tidak punya masalah. Oh tidak, salah saudara.
Waktu bangsa Israel dibawa Tuhan lewat Musa melewati laut Kebro, dia berpikir sudah selesai, sudah sampai di tanah perjanjian. Kemudian Alkitab dalam Keluaran 22 mengatakan Musa membawa mereka ke padang gurun Sur. Jadi setelah menyeberangi laut Kebro, mereka dibawa ke padang gurun. Setelah di padang gurun ternyata ada lagi yang namanya Mara. Jadi itu baru awal dalam perjalanan kekristenan. Ada badai di situ. Demikian pula Petrus dan kawan-kawan pada waktu dia menjalankan misi Tuhan, ternyata keadaannya tidak semulus apa yang dibayangkan. Dikatakan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Perhatikan ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Perhatikan saudara. Waktu gelombang besar, angin sakal begitu luar biasa, mereka terombang-ambing ketakutan. Tuhan Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Tetapi ironisnya dikatakan di ayat 26, mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka berkata apa? Itu kan, bayangkan saudara. Mereka makan bersama Tuhan Yesus, keliling bersama Tuhan Yesus, keseharian yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tidur bersama Tuhan Yesus. Pada waktu mengalami persoalan, mengalami badai, mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Bahkan pertolongan itu datang kepada dia, dia nggak mengenali. Dia berkata, itu hantu. Kurang ajar nggak kira-kira? Kurang ajar ya? Siapa yang kurang ajar? Murid-murid ya kurang ajar. Siapa di sini murid-murid? Saudara, ternyata murid-murid ini kurang ajar. Dia berkata, itu hantu. Kecewa nggak Tuhan Yesus kira-kira? Kecewa, sangat-sangat kecewa di sini. Ya, dia tidak mengenali Tuhan Yesus untuk datang menolong mereka. Kenapa? Pertama, kurangnya pergaulan dengan Tuhan Yesus. Murid-murid ini kurangnya pergaulan. Yang kedua, tidak fokus akan Tuhan Yesus. Dia fokusnya akan masalah yang ada. Berapa banyak anak Tuhan begitu mengalami badai, mengalami pergumulan, dia tidak fokus akan jawaban Tuhan. Dia tidak fokus akan mujizat Tuhan. Dia tidak fokus akan pertolongan Tuhan. Tetapi seringkali fokusnya hanya kepada masalah. Lalu saudara, fokusmu kepada masalah tidak akan pernah selesai. Hanya masalah-masalah yang engkau pikirkan. Hanya pergumulan-pergumulan yang engkau pikirkan. Tetapi jika engkau fokus pada Yesus, ada jawaban daripada Tuhan, ada mujizat daripada Tuhan. Amin. Yesus membuka jalan atas hidupmu. Mujizat itu sedang datang kepadamu, tapi kita tidak tahu. Murid-murid tidak tahu. Dia katakan apa? Itu hantu. Saudara, Tuhan mau menolong mereka, berkata hantu. Alangkah menyedihkannya. Murid-murid Yesus tidak lagi fokus akan Tuhan. Tuhannya digeser oleh masalah. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Kalau di gereja berkata, yes, aku percaya, aku dapat mujizat. Yes, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pulang dari gereja, Kristusnya digeser. Lihat di rumah masalah nih sak bunuh. Mulai hari ini jangan pernah geser Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus. Fokus hidup kita hanya kepada Yesus. Waktu kita fokus kepada Yesus, percaya masalah sebesar apapun Tuhan sanggup menolong. Karena Dia sumber mujizat itu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Jangan takut. Bersama Yesus engkau lakukan perkara-perkara yang besar. Lanjut saudara kasih Tuhan. Ayat 27 dikatakan demikian. Inilah awal bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Ayat 27
dikatakan demikian. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Perhatikan ayat 27. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus berkata, ada suara Tuhan di situ. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Amin. Mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah mendengarkan atau menerima firman itu sendiri. Amin. Siapa yang menerima dan mendengarkan firman? Petrus. Yang lain mana? Nggak tahu. Buktinya ayat 28. Lalu Petrus berseru menjawab dia. Berarti Petrus mendengarkan suara Tuhan itu. Petrus menerima suara Tuhan itu. Hati-hati saudara. Penting sekali untuk kita bisa menerima suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jangan saudara hanya ke gereja sebagai rutinitas. Waktu saudara ke gereja, saudara menerima firman Tuhan, tangkap firman itu. Amin. Jangan biarkan lewat begitu saja. Karena saya mau katakan, firman ini adalah firman yang hidup, firman yang penuh kuasa. Jangan saudara berkata, oh ayatnya bodoh, ceritanya bodoh, biasa, aku sudah hafal. Jangan. Ada seorang anak muda, selesai ibadah berkata kepada pendetanya begini, Pak Pendeta, kenapa Bapak mengkhotbahkan buku yang sudah 2000 tahun lebih usianya? Bukankah itu sudah ketinggalan? Bukankah itu sudah kuno? Sekarang zamannya zaman modern, zaman digital. Bukankah itu sudah usang? Maka pendetanya pegang tangan anak muda ini. Waktu itu siang hari, dia jalan di halaman gereja. Siang hari jam 12 malam, jam 12 siang. Kemudian anak pendetanya berkata begini, anak muda, lihatlah ke atas. Maka anak muda ini melihat ke atas. Apa menurut saudara, apa yang dilihat anak muda ini? Waktu dia lihat, dia katakan matahari. Pendeta ini berkata, apa yang kau rasakan? Panas. Pernahkah kau merasakan sinar matahari itu dingin? Tidak pernah. Berapa usia matahari? Ribuan tahun, Pak Pendeta. Bukankah firman ini juga ribuan tahun usianya, tetapi kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Berikutnya bagi nama Tuhan. Jadi jangan remehkan firman, saudara. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang usang, tidak ada yang kuno di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dan amin, suara Tuhan. Oleh sebab itu, mari bicara, rajin-rajinlah belajar dan baca firman Tuhan. Saya tiap hari baca firman. Saudara bagaimana? Apa cuma 1 minggu sekali waktu di gereja saudara buka Alkitab, saudara baca firman? Atau memang setiap hari saudara komitmen baca firman? Halo? Ada di sini 1 pasal 1 hari? Ada. 2 pasal? Ada. 3? Yang lainnya nggak ada saudara. Belajarlah firman, nggak ada ruginya saudara. Artinya waktu engkau menerima firman itu, engkau mendengar firman itu, artinya apa yang saudara konsumsi dalam hidup saudara penting. Tubuh kita itu seperti botol yang kosong. Kalau botol itu kita isi dengan air comberan, waktu dipencet, yang keluar apa? Air comberan. Kalau saya isi dengan air mineral yang bersih, waktu dipencet, air mineral. Tergantung isinya apa hidup. Kalau engkau isi dengan sesuatu hal-hal dunia yang bukan firman, begitu engkau menghadapi atau mengalami gencatan, himpitan, maka itulah yang keluar dari hidupmu. Tapi pada waktu itu firman Tuhan yang masuk, kau konsumsi firman itu, waktu saudara hadapi himpitan, gencatan, maka yang keluar adalah firman Tuhan dalam hidup saudara. Zaman dulu orang-orang tua, di sini banyak orang tua.
mama saya, ya, kalau pagi ya baca firman. Begitu kalau jalan, saudara, kemudian kesandung, kepleset, kaget, ya, yang keluar apa? Darah Yesus, Tuhan tolong, betul? Ya. Tapi zaman sekarang beda, saudara. Orang kaget, orang kepleset, orang kesandung, yang keluar apa? Potong bebek, angsa. Semua kebun binatang yang keluar. Itu menunjukkan isinya apa itu. Itu yang hal yang sederhana. Oleh sebab itu, kalau engkau ingin mujizat, yang pertama, konsumsi firman Tuhan. Terima firman Tuhan dengan baik. Jangan kau abaikan. Bukan menjadi saudara rutinitas datang ke gereja selesai pulang, tidak. Tapi firman harus masuk di dalam kehidupanmu. Karena firman itu benih dalam hidupmu. Biar firman itu bertumbuh terus dalam kehidupanmu dan menjadi berkat. Amin. Petrus mendengarkan firman itu. Yang kedua, bukan cuma mendengarkan. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yang kedua, bukan cuma mendengar atau mengkonsumsi firman, tetapi yang kedua adalah meresponi firman. Meresponi firman. Dari sekian banyak murid, hanya Petrus yang meresponi. Itulah sebabnya Petrus berkata, menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepada. Ini bentuk respon Petrus kepada Tuhan. Bentuk respon Petrus terhadap firman itu. Dia meresponi firman dengan baik. Meresponi dengan benar. Sudahkah kita meresponi firman? Saudara, hati-hati. Saudara, dengar khotbah-khotbah lewat YouTube, lewat manapun juga, itu baik, saudara. Tetapi apakah engkau meresponi firman itu? Tapi banyak sekali maaf bicara, orang tidak meresponi firman, tetapi mengkritik. Apa khotbah itu? Nembak ya aku terus, nggak enak ini. Ojo-ojo pesenan ini. Ada loh seperti itu, hati-hati saudara. Apa khotbah ini lemes-lemes, gak ada yang ngatur. Siapapun juga yang menyampaikan firman, itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Engkau harus menghormati. Orang yang meresponi firman berarti orang itu menghormati firman Tuhan. Amin. Orang yang meresponi firman berarti orang itu adalah orang yang hidup rohaninya. Perhatikan, kalau ada orang yang mati rohani, dikasih khotbah model apa, kasih firman model apa, maaf bicara, dia tidak akan pernah masuk karena sudah mati rasa, rohaninya sudah mati. Dia tidak akan pernah meresponinya. Ya, saya berdoa jemaat di tempat ini semuanya mau meresponi firman. Amin. Senggol kanan gini, ayo responi firman. Haleluya. Bukan cuma masuk kiri keluar kanan apa sebaliknya, saudara. Bukan menjadi rutinitas, saudara. Oh ini ayatnya kodok, musim kapan aneh. Bukan seperti itu. Tahu saya mau katakan, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Meskipun sama, perikopnya, ayatnya sama, pasalnya sama, dengan baik, punya makna yang beribu-ribu. Supaya apa? Menjadi jawaban atas hidup saudara. Responi dengan benar. Ada seorang muda-mudi, ya, yang cowok berkata kepada ceweknya begini, Dek, wah ini masih pacaran, minggu depan ke gereja, bagus. Oke, maka minggu depan mereka berjalan bergandengan tangan, masih pacaran meskipun jauh, nggak pelosok. Sampai nanti sampai gerejanya, kemudian mereka ibadah, pujian, ya, dengan firman sampai doa berkat selesai. Waktu pulang, yang laki bertanya kepada yang perempuan, menurut kamu bagaimana gereja? Oh bagus, senang. Menurut kamu apanya yang bagus? Gedungnya, gedungnya bagus, tapi bukan itu. Terus musiknya bagus, tapi bukan itu. Lagu-lagunya, wah luar biasa. Saya diberkati, tapi bukan itu, saudara.
Maka lakinya mulai bingung. Terus apanya menurut kamu? Firman-Nya. Wah, gimana firman-Nya? Mengenal kamu? Iya, tapi bukan itu sebetulnya. Nah, terus apanya? Mulai jengkel lagi. Yang perempuan ngomong begini, pengkhotbahnya. Duh, kenapa pengkhotbahnya? Itu mantan pacar saya. Wah, ternyata nggak dengarkan firman, tapi perhatikan pengkhotbahnya. Maksudnya bukan saya, Haleluya. Banyak orang Kristen beribadah, tetapi fokusnya beda, responnya terhadap firman beda. Hari ini firman disampaikan, pulang dari gereja sudah lupa semua. Tapi di sini nggak awal, amen. Dan saya ketemu maksudnya. Yang kedua, respon firman dengan benar. Yang ketiga, ayat 29 dikatakan demikian. Kata Tuhan Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Perhatikan. Yang ketiga, bukan cuma mendengar dan mengkonsumsi firman, bukan cuma meresponi firman, tetapi yang ketiga adalah mempercayai dan melakukan firman. Petrus ayat 29 berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu. Waktu Tuhan Yesus berkata, datanglah, Petrus langsung turun dari perahu. Artinya Petrus adalah mempercayai perkataan Yesus. Dia tidak pikir panjang. Hari itu meskipun gelombang begitu besar, terombang-ambing, rasanya tidak mungkin untuk keluar dari kapal itu. Tapi karena yang meminta Tuhan Yesus, maka Petrus hari itu mengangkat kakinya keluar dari perahu. Waktu dia angkat kakinya keluar dari perahu dan dia menginjak yang namanya air, ada sesuatu hal yang aneh yang dirasakan Petrus. Dia rasakan sesuatu yang keras. Oh, kok nggak tenggelam? Aneh. Maka kakinya yang satu dikeluarkan kembali dari perahu. Sehingga hari itu ada dua kaki yang keluar dari perahu, yaitu kaki Petrus. Dia menginjak yang namanya air, tapi dia nggak tenggelam. Dia rasakan seperti menginjak beton eser. Dia akhirnya berjalan di atas air, berdiri di atas air. Dia langkai gelombang demi gelombang. Hari itu ada dua pribadi berdiri di atas air. Satu Yesus, satu Petrus. Artinya ada kuasa yang sama yang ada di dalam Kristus Yesus dialirkan kepada Petrus. Kenapa? Karena Petrus mempercayai. Petrus mempercayai. Iman Petrus pada Yesus sungguh luar biasa. Iman ini penting bagi kita, saudara. Adakah iman dalam hidupmu hari-hari ini? Apakah engkau tetap mempercayai Yesus sampai menolong engkau? Saya mau katakan, iman itu seperti sekring. Ya. Kalau sekring di depan itu putus, lampu ini semua lampu tidak akan pernah berjalan. Kenapa? Karena aliran listriknya, voltasenya nggak sampai di sini. Nah, saudara dan saya memiliki sekring yaitu iman, di mana generatornya, sumber tenaganya itu adalah surga, Kristus itu. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, surga mengalirkan tegangan itu ke dalam hidup kita supaya terjadi mujizat dalam diri kita. Amin. Seringkali sekring kita putus, kita nggak tahu. Kenapa sekring kita putus? Karena satu hal, keraguan, kebimbangan. Itulah sebabnya dikatakan di ayat yang ke-31, ya saudara, dikatakan demikian. Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kebimbangan, keraguan inilah yang merusak iman daripada orang Kristen. Waktu Petrus berjalan di atas air, dia berdiri, kita mengatakan dirasanya tiupan angin. Ada pengaruh di sini. Seringkali kita sudah berkata, yes, aku percaya Yesus, aku percaya Tuhan tolong, aku percaya mujizat terjadi, aku percaya Tuhan buka jalan atas hidupku. Tetapi kadang-kadang di sekitar kita mempengaruhi kita, sehingga kita mengalami keraguan, kita mengalami kebimbangan, dan iman kita jatuh. Hari ini
jangan biarkan keraguan, kebimbangan apapun juga untuk mempengaruhi hidupmu. Saudara, Petrus bimbang. Dia dikatakan tenggelam. Sebenarnya lebih tepatnya belum tenggelam, hampir tenggelam. Buktinya tangannya masih bisa dicapai sama Tuhan Yesus. Artinya maksimal orang percaya, engkau mengalami problem apapun juga, batasnya adalah hampir. Kalau engkau punya usaha, itu mentoknya cuma hampir. Mungkin usahamu kau bangkrut, hampir bangkrut. Masih ada kesempatan 0,1% kira-kira. Hampir bangkrut, berarti sudah bangkrut atau belum? Belum. Kalau engkau sakit parah, sudah tidak ada lagi pengharapan, dokter berkata seperti itu. Dikatakan hampir mati. Apakah engkau sudah mati? Belum. Berarti engkau masih punya pengharapan. Angkat tanganmu. Yesus akan mengangkat tangan. Yang pegang tanganmu, yang akan tolong engkau. Engkau tidak lagi tenggelam. Petrus berkata, Tuhan tolong. Ya, angkat Petrus. Hari itu Petrus tidak lagi tenggelam. Petrus bisa berdiri lagi. Petrus bisa sampai di perahu Tuhan. Kenapa? Imannya, kepercayaannya, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, yang lain bekerja Petrus ya, luar biasa ya. Saudara, dengar baik. Dari sekian murid, hanya Petrus yang alami. Saya berdoa, kita semua menjadi Petrus. Bukan cuma mendengar kata orang tentang mujizat. Bukan cuma engkau masuk dalam area mujizat saja. Tetapi kita semua bisa menikmati mujizat itu. Karena Yesus adalah sumber mujizat. Mujizat tidak perlu dicari. Karena mujizat sudah ada dalam hidupmu. Yaitu Yesus Kristus. Apapun yang kau alami, percayalah. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dengar suaranya, yaitu firman Tuhan. Respon dengan benar firman itu. Dan percayalah dan lakukannya. Saya percaya ada mujizat setiap hari dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya undang musik maju ke depan. Nyanyikan satu lagu. Aku punya Tuhan yang besar.
Firman-Mu sudah disampaikan, dan kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi mendatangkan kebaikan, keuntungan bagi kami. Kiranya kami semua yang ada di tempat ini biarlah seperti Petrus, bukan cuma mendengar, bukan cuma tinggal di dalam satu kerajaan saja, tetapi kami bisa menikmati dan menggapai daripada mujizat itu. Mujizat tidak perlu kami cari Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah sediakan mujizat bagi kami. Hidup kami penuh dengan mujizat. Oleh sebab itu kami mau konsumsi firman, kami mau terima firman itu. Yang kedua, kami mau meresponi firman itu Tuhan, seperti Petrus mau meresponi firman itu dengan benar. Kemudian yang ketiga, bila kami memiliki kepercayaan dan melakukan firman itu, dan kami percaya waktu itu terjadi, ada kuasa Tuhan terjadi, ada mujizat terjadi, ada pertolongan terjadi, ada pemulihan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Kami percaya Roh Kudus akan terus berkarya atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan katakan. Amin. Silakan saudara duduk. Tuhan, semua diberkati firman Tuhan. Ada suaranya. Semua diberkati firman Tuhan. Amin. Siapa yang ingin menjadi Petrus? Abaikan tangannya. Puji Tuhan. Firman yang begitu jelas, begitu luar biasa, dan terima kasih hambanya yang sudah melayani firman Tuhan, dan semakin diberkati dan semakin menjadi pelayan yang luar biasa. Kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan persiapkan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Saya minta sediaan untuk Ibu Misia untuk berdoa syafaat, doakan untuk persembahan, dan yang kedua untuk renovasi gereja. Biarlah Tuhan mengirimkan anak-anak Tuhan yang benar-benar ingin memberikan yang membantu untuk renovasi gereja. Dan yang kedua untuk yang ketiga untuk jemaat-jemaat yang sakit, dan yang terakhir untuk Kota Madiun dan Masangka. Satu di dalam doa. Tuhan, Kau Allah yang ajaib dan perkasa. Kami mau membawa doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kuduskan, tahirkan kami semua supaya apa yang boleh kami minta boleh sampai kepada Engkau, karena Engkau Allah yang Maha Kudus. Ya Tuhan, kami membawa korban persembahan, baik itu persembahan 1/10, persembahan untuk dana pembangunan maupun persembahan syukur untuk biaya operasional pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan menjadi tumpah yang harum di hadapan Engkau, berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pewayan-pewayan kepada kami, sehingga kami akan dicukupkan dengan berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya keluarga besar PKN Adonai ada dalam lawatan Tuhan yang luar biasa. Iman mereka semakin bertumbuh, mereka semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kami percaya ketika kami mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka Tuhan akan mengasihi kami lebih dari segalanya. Sebab itu Tuhan, tolonglah supaya di ujung akhir zaman ini Tuhan, kami tidak ikut arus dunia, tetapi kami tetap ikut arus Tuhan, sekalipun itu tidak mudah ya Bapa. Biarlah kami boleh melewati setiap ujian-ujian iman dengan kekuatan Allah. Kami percaya kami akan menang ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini lemah secara fisik ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Suryati yang terkena di rumah sakit karena pembengkakan jantung ya Tuhan. Kami bersyukur sudah ada di ruang perawatan dan sudah bisa berbicara ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melawat pagi ini dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Bu Suryati disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang stroke, yang sekarang dirawat di rumah. Di dalam nama Yesus, biarlah roh stroke itu dihancurkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pemulihan kepada Pak Bambang ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk adik kami yang pasca operasi karena ada benjolan di payudaranya, sudah selesai operasi. Tuhan, kami berdoa bilur-bilur Yesus yang akan menyembuhkan adik kami Ruh, supaya oleh karena kuasa Tuhan lukanya segera sembuh, dan biarlah Tuhan Engkau akan berkati sehingga benjolan itu bukan kanker ganas tetapi tumor jinak ya Tuhan. Dan bagi Engkau tidak ada yang sulit. Tuhan akan membersihkan sisa, mungkin ada sisa-sisa penyakit, dibersihkan dengan darah Yesus, sehingga kami boleh mengalami kesembuhan ilahi ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk ibu kami yang ada di Malang, yang terbaring sakit oleh karena stroke juga ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau melawat ibu kami yang ada di Malang, Ibu Satupa ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus akan menjamah tangan kiri dan kaki kiri yang tidak bisa digerakkan. Pagi ini kami sepakat dalam nama Yesus, roh kekuatan dari Allah dicurahkan sehingga kaki dan tangannya bisa digerakkan, mulutnya bisa berbicara ya Tuhan dengan lancar. Dalam nama Yesus, Tuhan yang akan membuka mulutnya untuk bisa berbicara lancar. Dalam nama Yesus ya Tuhan, yang susah untuk membuka mata, dalam nama Yesus Tuhan berikan kekuatan untuk bisa membuka mata, untuk bisa bergerak, sehingga ketika kami nanti menjenguk ke Malang, ada kuasa Tuhan yang ajaib yang akan terjadi buat ibu kami. Tuhan, kami minta anugerah Engkau berikan kepada ibu kami umur yang panjang, supaya Tuhan diberi kesempatan untuk bisa melihat anak cucunya ya Tuhan. Tuhan, tolong kerinduannya untuk segera ke Madiun Tuhan, untuk melihat anak cucunya akan terkabulkan. Kami mohon anugerah Tuhan
yang daripada Engkau Tuhan, sehingga Ibu kami boleh sembuh seperti sedia kala Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau. Kami punya iman bahwa Ibu kami akan sembuh ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup untuk mendandani bagian-bagian organ tubuh yang mungkin rusak ya Tuhan. Mungkin ada penyumbatan, mungkin ada saraf-saraf yang rusak ya Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang sulit untuk Engkau mendandani kembali, digantikan dengan saraf yang baru, digantikan dengan jantung yang baru, digantikan dengan saluran-saluran pembuluh darah yang bagus ya Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Engkau. Kalau Engkau mau, dalam waktu sekejap ibu kami bisa mengalami pemulihan ya Tuhan. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, orang pendarahan langsung mampet Tuhan. Bahkan orang yang mati pun Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Tetapi semuanya Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi buat ibu kami. Kami bersyukur karena ibu kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik buat ibu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kota dan bangsa kami bersyukur kami tinggal di Madiun dalam kondisi yang kondusif, yang aman ya Tuhan. Tuhan terus memberkati Bapak Wali Kota dan wakilnya dan seluruh jajarannya dengan hikmat yang dari surga, sehingga kota ini semakin kondusif, semakin diberkati, semakin disejahterakan, dan bahkan seluruh masyarakat Kota Madiun ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh hidup berdampingan, rukun, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami terus membawa bangsa yang besar ini. Biarlah Tuhan hadir buat bangsa kami, memberkati presiden dan wakil presiden dan seluruh jajarannya dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga negara ini semakin hari semakin disejahterakan, semakin diberkati oleh Tuhan dengan hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan akan lawat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi Indonesia ya Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan di negeri ini untuk menjadi terang, untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Inilah doa yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Aku percaya Tuhan akan mengajarkan
memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan hidup kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Berkati setiap pelayan yang sudah melayani, hamba-Mu sudah melayani. Tuhan berikan berkat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Yang menjadi hak dan bagiannya Tuhan akan berikan. Terima kasih hamba berdoa saat ini untuk Mbak Sukidi yang juga mengalami kelemahan fisik. Tuhan tolong supaya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Sukidi boleh sehat kembali, kami datang kembali untuk memuliakan nama-Mu. Juga untuk jemaat yang lain yang mungkin mengalami kelemahan secara tubuh, Tuhan terus akan memberikan kesembuhan dan lawatannya. Yang mengalami kelemahan secara rohani ya Tuhan, tolonglah supaya membangkitkan semangat, memberikan kesadaran agar mereka kembali untuk setia untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya persoalan beban hidup, Tuhan akan menolong dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Bapak untuk segala kesetiamu. Kami mengucap syukur atas semuanya. Kamu Bapak Pendeta Yunus Santoso serta Ibu berkati dalam pelayanan dalam rumah tangga, di dalam pekerjaannya. Tuhan akan berlimpah kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk.